Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo seluruh pemirsa Education Talk Universitas Bosowa dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya saya Anggi Azizah dapat kembali hadir untuk memandu episode kali ini. Dan masih dalam episode spesial bulan Ramadan, marhaban ya Ramadan. Kalau kemarin-kemarin kita membahas tentang kesehatan seluruh organ tubuh kita secara keseluruhan ya di bulan puasa, kali ini kita mau pergi ke yang lebih spesifik lagi nih, kesehatan gigi dan mulut. Nah, penting sekali untuk kita mengetahui bagaimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulut, tentunya selama berbulan puasa, bagaimana kita bisa meningkatkan dan juga menjaganya. Nah, sekarang bersama saya ada narasumber tepat yang bersama kita, ada Dr. Gigi Suken Ibrahim, PhD. Terima kasih Dok sudah bergabung bersama kami di sini. Terima kasih Mbak Sisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Dok, kalau misalnya bulan puasa pasti jadi momok banyak yang bertanya ya Dok tentang bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut tentunya pada saat bulan puasa. Kalau misalnya untuk yang pertama ini Dok, seberapa pentingkah menjaga kebersihan, kesehatan gigi dan mulut selama berbulan puasa? Baik, Mbak Sisa, makasih banyak. Sebenarnya antara bulan puasa dengan bukan bulan puasa itu sama saja. Sama saja pentingnya. Kalau di luar bulan puasa kita dianjurkan untuk sikat gigi minimal 2 kali sehari. Begitu pula dengan bulan puasa. Bulan puasa kita juga tetap dianjurkan untuk sikat gigi 2 kali sehari. Cuma ada perbedaannya karena ada berjam-jam kita tidak makan dan minum. Bukan bulan puasa kita dianjurkan untuk sebelum tidur dan di pagi hari setelah sarapan. Nah, kalau di bulan puasa setelah buka puasa atau sebelum tidur dan setelah sahur. Jadi itu saja perbedaannya, tapi paling minimal dilakukan 2 kali sehari. Oh, gitu, jadi sama ya Dok, menjaga kesehatannya, kepentingannya itu sama saja. Sama saja, benar. Sebelum dan pada saat bulan puasa. Betul. Tapi waktunya yang disesuaikan ya Dok ceritanya di sini. Jadi kalau misalnya yang sebelum tidur ya Dok, ini nanti sebelum tidur juga. Betul. Dan nanti setelah sahur ya. Benar. Jadi mungkin sebelum sholat subuh ya Dok ya, dianjurkan. Sebelum ambil wudhu ya. Sebelum ambil wudhu itu sikat gigi, menjaga kesehatan gigi dan lain sebagainya. Baru mungkin setelah itu boleh lanjut ibadah dan lain sebagainya. Tapi Dok, kalau misalnya bulan puasa, perawatan gigi apa yang boleh atau yang dianjurkan? Sikat gigi, kumur-kumur gitu Dok, flossing itu apa tetap masih boleh Dok selama bulan puasa? Semua boleh. Jadi pada dasarnya Mbak Anggi ya, sebelum bulan puasa sebelayaknya kita orang muslim sebelum bulan puasa kita membersihkan rumah, menyiapkan mukena, sajadah dicuci semuanya. Jangan lupa gigi juga harus kita periksa dulu ke dokter gigi seminggu atau 2 minggu sebelum bulan puasa. Gunanya apa? Supaya kita bisa fokus pada saat bulan puasa, sehingga pada saat kunjungan sebelum bulan puasa ini kita manfaatkan keadaan ini untuk memeriksakan apakah perlu kita melakukan scaling atau membersihkan karang gigi, atau kalau ada gigi yang perlu dicabut ya dicabut sebelum bulan puasa, ataukah ada gigi yang berlubang ditambalin dulu supaya pada saat masuk bulan puasa kita tidak ada keluhan, tidak ada keluhan pada saat menjalankan ibadah, sehingga kita benar-benar fokus menjalankan ibadah. Nah, tapi kalau misalnya keseharian untuk bulan puasa itu ya, untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut ya tetap sikat gigi sama yang tadi, tetap sikat gigi 2 kali sehari, tentunya dengan menggunakan pasta gigi yang berfluoride. Terus kedua, tetap menjaga rongga mulut. Jadi bukan cuma gigi saja, rongga mulut. Jadi lidah juga harus dibersihkan. Lidah itu harus dibersihkan dengan memakai sikat gigi yang berbulu halus. Caranya kita tarik pelan-pelan supaya sisa-sisa makanan yang melengket di lidah bisa keluar, karena ini yang akan menjadi penyebab bau mulut kalau tertinggal di dalam. Jadi kalau dalam prosesnya ya 5-7 jam setelah kita makan, kalau ada sisa makanan apakah yang tertinggal di dalam sela-sela gigi ataukah di lidah ataukah di dalam rongga mulut, itu 5 atau 7 jam itu sudah akan berproses untuk terjadi pembusukan. Jadi itu tetap. Terus yang kedua, kita juga melakukan flossing, ya flossing. Flossing itu digunakan bila kita sikat gigi tidak bisa menjangkau
tetap sikat gigi, tapi ada area-area dalam rongga mulut yang tidak bisa terjangkau oleh sikat gigi. Oleh karena itu kita melakukan flossing. Flossing ini atau dental floss ini sudah gampang sekali, Mbak. Sisa zaman dulu orang pakai benang, zaman dulu pakai benang masukin di sini. Padahal sekarang sudah ada yang portable, yang enak dan gampang sekali didapat di convenience store, ya. Tinggal menyebut saja dental flossnya di mana. Terus yang ketiga untuk itu lakukan kumur-kumur, melakukan kumur-kumur dengan tentunya sekali lagi karena obat kumur kita harus jeli nih melihat obat kumur ada yang beralkohol dan ada yang tidak beralkohol. Tentunya kita harus memilih yang non alkohol gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga apa ya? Kita melakukan diet seimbang. Diet seimbang ini makan boleh. Namanya juga kalau bulan puasa kita kalap nih, kalap betul, semua mau dimakan, semua yang manis-manis, apalagi dengan teks berbukalah dengan yang manis-manis, manis-manis. Padahal sebenarnya dalam sunnah Rasulullah bahwa berbukalah yang manis-manis itu kurma yang sebenarnya. Kurma itu sebenarnya bukan cuma manis saja, dia seratnya tinggi, Jadi seratnya ini, kurma ini benar-benar ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diberikan kurma itu paling baik. Karbohidratnya bagus, tidak berlebih, terus seratnya tinggi dan punya kandungan air. Kandungan airnya luar biasa sehingga ini membantu rongga mulut untuk melakukan ada namanya self cleansing atau membersihkan rongga mulut. Sama halnya dengan kalau kita makan sayuran dan buah-buahan, perbanyak makan sayuran dan buah-buahan. Oleh karena sayuran dan buah-buahan ini mengandung air sehingga membantu rongga mulut untuk tidak terjadi plak. Iya dok. Ada tumbuh plak. Kalau plak itu adalah sisa-sisa makanan yang menempel di permukaan gigi. Kalau udah kelamaan tinggal di dalam rongga mulut, itu akan menjadi karang gigi. Itu prosesnya itu Mbak Anggi. Terus yang kedua, selain makan sayuran dan buahan, kan mulut kita kering nih. Ini memancing untuk terjadinya memicu terjadinya sariawan. Tapi dengan konsumsi sayuran dan buah-buahan yang banyak mengandung air itu akan punya makna supaya tidak terjadi sariawan. Itu Mbak Aziza. Terus ketiga kita menghindari makan yang berbau. Makanan yang paling banyak mengandung bawang putih mungkin ya, atau yang suka makan jengkol, suka makan pete. Kayak saya ini puasa makan pete kan ini memancing untuk membuat bau mulut ya. Kalau istilahnya itu istilah kedokterannya halitosis, ada bau mulut untuk orang-orang yang ada kelainan di dalam rongga mulut. Selanjutnya itu tadi tidak sakit tetap periksakan ke dokter gigi. Betul. Itu Mbak Aziza. Memang ya dok, kalau misalnya bulan puasa yang paling kita rawankan itu adalah bau mulut dan sariawan itu ya dok. Mulutnya rasanya nggak enak, apalagi nggak bisa minum dalam seharian itu. Jadi memang banyak hal yang harus diperhatikan supaya tidak terjadi hal-hal tersebut. Kalau misalnya dok kan anjurannya sebelum bulan puasa pergilah ke dokter gigi terlebih dahulu. Tapi misalnya kalau mau perawatan di bulan puasa, apakah tetap boleh dok selama bulan puasa itu? Boleh. Ada sebenarnya zaman dulu ada beberapa perdebatan. Tapi kita sebagai muslim dengan keluarnya fatwa MUI bahwa pada saat bulan puasa boleh-boleh saja. Yang penting pada saat perawatan jangan sengaja menelan airnya untuk mengurangi makruhnya kita punya puasa. Jadi tindakan yang scaling atau pembersihan karang gigi, penambalan, bahkan pencabutan pun boleh-boleh saja. Karena sekarang kedokteran gigi semakin canggih sehingga misalnya pada saat penambalan itu ada alat yang dipakaikan sehingga hanya fokus kepada gigi tersebut sehingga tidak rongga mulut yang lain itu tidak terkontaminasi. Air pun yang di dalam rongga mulut bisa disedot sehingga mengurangi untuk kontaminasi, mengurangi kemungkinan resiko tertelannya air itu sangat minim. Gitu Mbak Sisa. Boleh saja berarti dok ya. Apalagi kalau misalnya dok yang butuh perawatan lebih, yang pakai behel dok. Kan yang orang-orang yang pakai behel itu katanya perlu perawatan lebih kalau misalnya merawat gigi. Jadi memang juga sama ya dok, tetap harus memperhatikan bahkan lebih ekstra lagi ya dok. Benar. Karena orang yang pakai behel nih Mbak Anggi,
gigi saja kita kan gigi yang tanpa behel saja banyak sisi-sisi yang tidak bisa terjangkau dengan sikat gigi. Apalagi tanpa behel. Behel ribet di dalam. Tapi oleh karena itu kita butuh istilahnya pay attention untuk hal yang itu. Benar-benar harus dijaga karena jangan sampai dengan adanya behel ini akan mempermudah untuk tertinggalnya sisa-sisa makanan. Oleh karena itu sekali lagi pay attention, perhatian sangat mendalam untuk kebersihan gigi, khususnya pakai pada pasien-pasien yang memakai mahasiswa atau masyarakat umum yang memakai behel boleh saja, tapi perhatikan baik-baik. Perhatikan ya Dok. Pembersihannya, betul. Kan selama ini Dok, kalau misalnya yang masyarakat tahu umumnya sikat gigi aja ya Dok, sama mungkin ya mentok-mentok pakai kumur-kumur, pakai pakai obat kumur ya Dok ceritanya. Tapi kalau misalnya saya baru dengar Dok, itu yang harus membersihkan lidah, itu ternyata boleh pakai sikat gigi yang ujungnya halus ya Dok. Betul. Bukan ujungnya halus, bulunya yang halus, halus supaya tidak melukai. Karena sebenarnya kan lidah kita itu tempat susunan saraf pusat yang banyak sekali, sehingga untuk terjadinya trauma atau lesi karena terlalu kencang, jangan juga terlalu kencang, makanya dipilih sikat gigi yang berbulu halus. Sebenarnya alatnya ada, mortanja itu ada, tapi tidak semua orang bisa membeli, bukan dari segi harga, tapi masih jarang terdapat di convenience store gitu. Jadi untuk mengakalinya, dan memang terbukti bahwa dengan memakai sikat gigi yang berbulu halus cukup efektif untuk membersihkan. Jadi setelah sikat gigi dibersihkan dengan cara menarik dari belakang ke depan gitu. 2-3 kali itu sudah cukup Mbak Agi. Oh, tidak perlu terlalu banyak ya Dok? Iya, karena kadang ada dia mungkin kalau di iklan atau di mana gitu yang mesti harus ditarik berkali-kali. Itu ternyata 3 kali cukup ya Dok. 2-3 kali cukup. Yang penting tepat begitu, tepat caranya. Dari belakang ke depan gitu. Betul. Nah, baik Dok. Kalau misalnya juga selama bulan puasa pada akhirnya nih mengalami bau mulut atau pada akhirnya mengalami sariawan. Tadi kan Dok cara-cara pencegahannya. Kalau misalnya sudah terlanjur Dok, gimana caranya? Sudah bau mulut ataupun sudah ada sariawan nih Dok, sementara masih berpuasa gitu. Betul. Pertanyaan yang sangat bagus Mbak Anggi. Jadi kalau sudah terlanjur bau mulut ya salah satu caranya sikat gigi ya. Tapi kalau kita sikat gigi kencang bagaimanapun sikat gigi, kalau misalnya gigi berlubang, karena sumber vokal infeksinya itu ada di situ. Karena kalau gigi berlubang berarti ada sisa makanan yang tertumpuk di dalam situ, ada yang tersisa, dan itu yang tidak terjangkau oleh sikat gigi. Makanya pada saat kalau sikat gigi kumur-kumur, supaya setelah sikat gigi kumur-kumur, supaya semua yang memungkinkan bisa dikeluarkan, tapi itu dengan sikat gigi masih aja ada area yang tidak tersentuh. Jadi kalau misalnya dengan demikian ya periksakan ke dokter gigi supaya bisa ditambal giginya sebagai penyebab vokal infeksinya, penyebab utamanya. Terus kedua sikat gigi, tapi jangan sampai bahwa sikat gigi ternyata hanya ada efek samping yang lain untuk mencari kesegaran supaya membuat makruh kita puasa ya. Sikat gigi hanya untuk menghilangkan bau tersebut. Terus kedua obat kumur. Namun obat kumur ini bukan maksudnya setelah kita kumur-kumur itu kan ada jangka waktunya. Setelah itu hilang lagi efeknya. Jadi intinya sikat gigi yang baik, dan kalau misalnya memang ada gigi yang berlubang sebelum bulan puasa atau setelah puasa, setelah timbulnya itu gigi berlubang atau karies, ayo dong ke dokter gigi gitu. Demikian Mbak Agi. Kalau sariawan Dok gimana? Kalau sariawan sama aja sebenarnya. Sebenarnya kan sariawan karena konsumsi yang diet yang kurang seimbang ya. Jangan makan yang pedas-pedas dulu, hindari sikat giginya yang pelan-pelan, makan buah yang banyak pada saat, dan cukup minum air putih, karena air putih ini yang merangsang sehingga kelenjar air liur. Kan kalau kita tidak makan, tidak minum, tidak ada fungsi mastikasi, pengecapan, sehingga rongga mulut kita ini benar-benar juga puasa. Saya puasa sehingga ini yang membentuk keasaman di dalam rongga mulut. Tapi kalau kita mengunyah, itu air liur kita terangsang untuk timbul. Kalau tidak ada air liur itu susah.
Itu yang salah satu penyebab untuk terjadinya bau mulut, terjadinya gigi berlubang gitu Mbak Aziza. Mbak Anggi. Iya Dok, kalau misalnya saya sering dengar ini Dok, kalau misalnya kita lagi sariawan itu dianjurkan, cepat-cepat minum vitamin C nih, cepat-cepat minum UC nih kalau untuk sariawan. Itu emang efektifkah Dok dalam dari ilmu kedokteran atau bagaimana Dok? Sejauh ini sih memang efektif karena sebenarnya untuk minum UC, minum vitamin C itu kan untuk meregenerasi untuk menyembuhkan untuk menyembuhkan. Sebenarnya untuk sariawan karena kita daya tahan tubuh kita juga yang menurun, di samping itu rongga mulut, tapi hati-hati lagi bahwa ada orang yang sariawan karena faktor hormonal, bukan karena faktor gigi dan mulutnya yang bermasalah. Jadi ingat sekali lagi tetap konsul ke periksaan ke dokter. Ini kok gigi saya sudah rajin ke dokter gigi, semua saya sudah lakukan, tapi kenapa saya tetap sariawan ya? Timbulnya pada saat bulan puasa lagi. Ini ada yang namanya karena hormonal. Bisa diperiksakan konsultasi ke dokter gigi. Baik Dok, banyak sekali Dok insight-insight yang kita dapat ini untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut selama bulan puasa. Semoga teman-teman semuanya terbantu ya Dok. Apalagi yang merasa memang ada gangguan pada saat bulan puasa, yang merasa kesulitan pada saat bulan puasa dengan bau mulutnya, sariawannya, ataupun hal-hal lain deh Dok yang ada yang dirasakan selama bulan puasa. Terakhir Dok, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan gigi dan mulutnya. Terima kasih ya Mbak Anggi. Sekali lagi kami menganjurkan bahwa sakit tidak sakit tetap memeriksakan gigi minimal 2 kali setahun. Berarti 6 bulan ya Dok. 6 bulan. Betul. Dan menjelang bulan puasa sebaiknya berkunjung dulu ke dokter gigi sebelum bulan puasa, sehingga semua keluhan, kalau ada keluhan bisa ditangani oleh dokter giginya. Dengan demikian kita bisa lebih khusyuk, lebih fokus untuk menjalani ibadah bulan suci Ramadan. Demikian Mbak. Terima kasih banyak Dok sudah berbagi bersama kami di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Betul Dok, bermanfaat sekali Dok. Apalagi dalam bulan puasa kita semua berusaha untuk menjaga kesehatan supaya lebih fokus beribadah ya Dok. Iya. Semoga nanti kita bertemu kembali di hari raya, di hari penuh kemenangan dengan dengan kesehatan senyum ceria, giginya yang tidak kesakitan gigi pada saat itu. Semuanya Silahkan dimakan kalau sudah Lebaran, dan semuanya ibadahnya insya Allah lancar, sehat juga ya Dok sampai nanti hari kemenangan, hari Lebaran kita. Terima kasih banyak sekali lagi Dok sudah berkumpul bersama kami di sini. Teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan. Nantikan episode berikutnya dari Education Talk Bosowa Universitas Bosowa. Dan kalau misalnya teman-teman ada saran mungkin dari segi kesehatan, mau tanya-tanya soal apa lagi khususnya di episode khusus bulan puasa, boleh nanti di kolom komentar YouTube ya teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.